Assalamualaikum, halo Tribunars, apa kabar semuanya? Nah, hari ini Tribunars, kita akan ngobrol-ngobrol nih seputar mengenai sekolah yang kabarnya itu akan mulai dibuka pada 2021 nanti. Nah, untuk membahas mengenai sekolah nih, apalagi nih sekarang ini kan kita masih dalam kondisi pandemi ya Tribunars. Nah, saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan ya Dan Pak ya, Kebudayaan dan Kebudayaan Provinsi Provinsi Lampung, Bapak Sulpakar. Halo Pak, Halo, apa kabar Pak? alhamdulillah sehat. Ini pertama kali kita ketemu ya Pak? Ya, kita pertama kali. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Iya, nah kita juga sudah terhubung dengan Ketua MKKS SMP Kota Bandar Lampung, Bapak Badrun. Halo Pak. Halo Mbak Dini. Halo Pak, salam kenal ya Pak. Ya Mbak Dini, kenal kembali. Iya, lagi di mana Pak? Kebetulan sudah di rumah ini. Oh, di rumah iya. Sehat ya Pak ya? Iya. Alhamdulillah sehat. Iya. Nah, kita langsung aja ya ke Pak Sulpakar ya Pak ya. Pak, kan menurut informasi yang didapat ini kan nanti sekolah akan kembali dibuka pada 2021 ya Pak ya. Itu tepatnya kapan dan bagaimana nanti Pak penerapannya? Apalagi kan sekarang ini kita masih ada di zona merah pandemi gitu loh Pak ya. Itu gimana ini Pak? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jajaran Tribun Lampung yang saya hormati, Ketua MKKS SMP Kota Bandar Lampung, sahabat saya Bapak Dr. Muhammad Badrun SMAG. Assalamualaikum ya, Bapak, Abang. Saya gembira sekali bisa bertemu dengan Pak Badrun dan teman-teman, tentunya pendengar Tribun hari ini, karena dalam masa pandemi ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita syukuri. Perlu bapak-bapak ketahui serta ibu-ibu ketahui dan seluruh warga masyarakat bahwa pandemi COVID-19 atau pandemi COVID-19 atau lazimnya kita sebut corona ini dampaknya sudah luar biasa. Tidak hanya sektor ekonomi, tetapi sektor pendidikan juga sudah mempunyai dampak yang cukup besar. Karena hampir 9 bulan lebih anak-anak kita melakukan proses pembelajaran jarak jauh, PJJ. Nah tentu ini kita rasakan semua, di samping dampak yang lain, tetapi masyarakat, utamanya orang tua sudah sangat merasa direpotkan dalam persoalan ini, karena biasanya dalam proses pembelajaran, konteks belajar pada jam sekolah, orang tua menyerahkan sepenuhnya terhadap guru. Akan tetapi dengan pola pembelajaran jarak jauh, orang tua harus menggantikan guru untuk mendampingi anak-anaknya. Ini terasa berat karena orang tua di samping harus membesarkan anak, mendidik anak, tetapi orang tua juga untuk mencari nafkah. Nah tentunya banyak meninggalkan anak-anak kita. Ini dampak yang luar biasa bagi orang tua. Belum hal-hal lain. Itu secara tidak kita sadari bahwa terkait dengan karakter anak juga mempunyai dampak. Yang biasanya anak mempunyai figur di sekolah, guru, serta siswa yang teladan atau lainnya yang cenderung untuk mereka contoh, tetapi dengan pola pembelajaran jarak jauh ini mereka jauh dari gurunya, mereka jauh dari sahabatnya yang dapat menjadi figur yang membentuk karakter mereka. Nah ini, oleh karenanya atas pertimbangan beberapa hal yang perlu perhatian, yaitu adalah tuntutan daripada orang tua siswa di beberapa wilayah, kemudian psikologis anak-anak ini menjadi pertimbangan juga, serta tumbuh kembang anak-anak ini menjadi pertimbangan. Oleh karenanya pada bulan Agustus yang lalu keputusan
4 menteri mengeluarkan keputusan bersama tentang perubahan atas keputusan bersama yang telah dibuat beberapa saat yang lalu tentang penyelenggaraan masa pandemi COVID-19. Pada keputusan bersama 4 menteri, yaitu Menteri Pendidikan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kesehatan awal mengatur tentang pola pembelajaran jarak jauh. Nah, kemudian dengan adanya situasional yang diinginkan oleh masyarakat, sehingga mengeluarkan keputusan lagi terkait dengan pembelajaran tatap muka. Pada saat keputusan bersama ini tergantung dengan zona. Zona yang diizinkan adalah zona hijau dan bisa zona kuning. Tetapi dengan adanya keputusan yang baru ini, keputusan 4 menteri yang baru ini boleh melakukan tatap muka di semua zona, tergantung kesempatan atau izin yang diberikan oleh pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah yang mengetahui bagaimana penyebaran COVID-19 ini, bahayanya sampai sejauh mana. Oleh pemerintah, karena ini merupakan suatu bagian daripada keinginan masyarakat, diberi kesempatan seluas-luasnya kepada pemerintah untuk memberi izin dengan mempertimbangkan kondisi penyebaran COVID. Artinya, di satu kabupaten, di satu kota, itu belum tentu seluruhnya bisa melakukan tatap muka. Tergantung daerah mana yang diizinkan oleh pemerintah daerah. Dalam hal ini Satuan Tugas COVID-19. Bisa saja seluruh kabupaten melakukan tatap muka, bisa saja per kecamatan yang mendapat izin, dan bisa saja desa. Jadi terserah kepada pemerintah daerah atas penilaian kondisi penyebaran COVID. Selain itu, selain peran pemerintah daerah, juga peran sekolah. Sekolah harus mampu mengisi daftar periksa, artinya kesiapan sekolah atas penyelenggaraan pola pembelajaran tatap muka. Sekolah harus menyiapkan infrastruktur kesehatan, sarana kesehatan baik dari petugas maupun sarana fisiknya. Kemudian sekolah juga harus mampu memfasilitasi anak-anak untuk melakukan pola pembelajaran tatap muka di ruang kelas. Kita tetapkan bahwa apabila dilakukan pola pembelajaran ini, yang namanya memakai masker, yang namanya mencuci tangan, yang namanya jaga jarak, itu harus kita patuhi. Nah, ini kita lakukan peninjauan, sehingga oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan membentuk tim verifikasi. Jadi melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah yang sudah siap melakukan tatap muka, yang mengajukan izin tatap muka dan mendapat izin pemerintah daerah. Kita membentuk tim verifikasi, memastikan bagaimana pola sejak anak masuk gerbang sampai dengan di ruang kelas, kemudian dari ruang kelas sampai anak kembali. Nah, ini kita siapkan petugas kita, guru dan tenaga kependidikan untuk mengatur ini, sehingga protokol kesehatan tetap dijalankan. Kemudian apabila ini terjadi pola pembelajaran tatap muka, kita tidak ada jam istirahat. Kita 3,5 jam secara terus menerus melakukan pembelajaran, tidak ada jam istirahat. Kemudian kami pastikan kantin tidak buka, kami pastikan laboratorium tidak buka, perpustakaan kita tutup sementara, sarana prasarana olahraga dan lainnya kita tutup sementara. Jadi benar-benar anak hanya tatap muka di ruang SOP sudah kami siapkan. Ini untuk Provinsi Lampung. Kenapa kita menghindari kerumunan? Jadi di samping kita memakai masker, mencuci tangan secara terus-menerus di tempat yang sudah disiapkan air mengalir dengan sabun, kemudian menjaga jarak, kita tidak perkenankan anak-anak berkumpul. Oleh karenanya, anak-anak juga kita himbau melalui orang tua untuk tetap membawa sarana prasarana yang dibutuhkan dari rumah. Tidak boleh anak saling pinjam, apalagi makanan membawa dari rumah, dan tidak boleh saling memberi. Nah, ini jadi tergantung dengan pemerintah daerah, kemudian kesiapan sekolah. Yang ketiga, orang tua. Orang tua ini penting, harus memberi izin kepada anak. Apabila ada orang tua yang tidak memberikan izin kepada anaknya, sekolah atau satuan pendidikan wajib mendukung itu. Jadi tetap memberikan pelayanan
pembelajaran jarak jauh. Nah, ini tinggal sekolah yang mengatur mekanisme ini. Nah, ini yang sudah kami atur selama ini agar sekolah benar-benar siap melaksanakan. Lalu pertanyaan orang tua tentunya kapan ini bisa dilakukan proses pembelajaran tatap muka? Kita akan memulai dengan semester genap yang akan kita laksanakan Januari yang akan datang. Nah, ini sekarang anak-anak libur dari proses pembelajaran, kita kepala sekolah, guru yang terkait, kemudian kita dari Dinas Pendidikan bekerja keras untuk mempersiapkan sekolah-sekolah atau satuan pendidikan untuk bisa terus melakukan persiapan pola pembelajaran tatap muka ini. Jangan sampai pola pembelajaran tatap muka yang kita selenggarakan ini menjadi media atau klaster baru penyebaran COVID-19. Ini yang kita hindari. Oleh karenanya penting sekali kerjasama antara pemerintah daerah, satuan pendidikan, kemudian orang tua siswa. Ini yang perlu kita perhatikan. Kita memfasilitasi semua apa yang berdasarkan peraturan dan keinginan daripada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah diputuskan melalui surat keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri. Itu yang kita, banyak faktor lain yang harus kita tinjau di daftar periksa itu. Jarak antara anak dengan sekolah, fasilitas umumnya bagaimana, kemudian ramainya lalu lintas yang dilalui, wilayah dilalui, apa risiko terhadap pandeminya, penyebaran bagaimana, itu sudah disiapkan semua. Jadi semua kita akan lakukan dan kita akan berupaya semaksimal mungkin bagaimana dengan kita melakukan tatap muka, sekali lagi tidak ada tidak ada media atau klaster baru penyebaran COVID-19 ini, karena yang namanya keselamatan, yang namanya kesehatan itu merupakan suatu prioritas utama bagi peserta didik, pendidik, tenaga pendidikan, keluarga, masyarakat, merupakan hal-hal yang harus diutamakan. Jadi keselamatan, kesehatan ini harus utama. Kemudian tumbuh kembang peserta didik ini harus diperhatikan, karena terus terang saja pemantauan terhadap peserta didik ini dalam dalam proses belajar jarak jauh ini sangat membuat kendala bagi guru-guru kita, baik secara pembentukan karakter maupun pencetakan kecerdasan intelektual bagi anak itu sendiri. Saya rasa itu Mbak yang kami lakukan selama dalam pandemi. Kemudian saya mohon izin, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan juga terkait dengan pendidikan di Provinsi Lampung ini. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan bahwa kewenangan pengelolaan pendidikan sudah dibagi. Pertama, untuk tingkat dasar itu dilakukan oleh kabupaten kota. Untuk pemerintah Provinsi Lampung, dalam hal ini pemerintah Provinsi Lampung, melakukan tata kelola pendidikan di SLB dan sekolah menengah. Dan kita untuk Provinsi Lampung berkaitan mengeluarkan suatu kebijakan, tentunya tidak hanya dilakukan kepada pendidikan tingkat menengah, tetapi juga pendidikan dasar. Karena kita sebagai koordinasi, tugas koordinasi kita selaku penyelenggara pemerintahan di bidang pendidikan. Ada tugas wajibnya, ada tugas koordinasinya. Kita harus lakukan ini. Nah, pemerintah Provinsi Lampung berupaya untuk memperluas akses pendidikan, sehingga tahun ini tidak kurang dari 2,8 triliun kita siapkan untuk membangun pendidikan, baik untuk kesejahteraan guru maupun untuk membangun sarana prasarana fisik lainnya. Nah, kita membuka akses, yaitu bisa tahun ini kita lakukan akan membangun unit sekolah baru, kita membangun ruang kelas baru, kemudian rehab kondisi-kondisi yang membutuhkan, baik itu kelas, ruang praktek, siswa, baik baru maupun rehab, ini kita adakan. Tidak kurang dari 500 miliar yang kita alokasikan untuk kegiatan ini. Nah, ini saya yakin apabila ini terus-menerus kita lakukan, semasa jabatan Gubernur Lampung, Pak Arinal, dan Wakil Gubernur Lampung, Bu Husnunia atau Bu Nuni sering sebutannya, saya yakin totalitas perbaikan sarana prasarana pendidikan ini dapat tercapai sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur. Kemudian kita ketahui bahwa Pak Gubernur mempunyai visi, yaitu rakyat Lampung berjaya. Kemudian mempunyai misi,
kemudian mempunyai janji kerja. Kami sudah inventarisir janji kerja yang menjadi tugas kewenangan kami. Sehingga dalam masa tahun 2019, tahun 2019-20 di masa kepemimpinan Pak Gubernur Lampung Pak Rinal, kami mempunyai inovasi dan kreatif baru. Pertama, kami melakukan perluasan akses, yaitu membangun unit-unit sekolah baru. Ini kami sudah laksanakan sampai dengan tahun 2020 sudah 11 unit sekolah baru yang kami bangun, dan 2019 ini kami bangun yaitu SMA Naningan, Naningan Tegamus, kemudian SLB di pesisir barat. Ini unit sekolah baru, dan insya Allah tahun 2021 dan 2022 tahun akademis kita menerima siswa baru terhadap unit sekolah baru ini. Ini yang kita lakukan. Kemudian sebelum masa pandemi, kami membuat aplikasi karena Pak Gubernur ingin pendidikan cerdas, sekolah cerdas, anak-anak cerdas. Kami membuat aplikasi Smart School Lampung Berjaya. Sebelum masa pandemi, kontennya adalah pembelajaran siswa, evaluasi siswa, dan layanan administrasi, layanan publik sekolah. Nah, ini artinya laporan keuangan segala macam ada di aplikasi Smart School Lampung Berjaya. Bulan September kita canangkan, kita bulan Februari kita corona atau pandemi 19. Nah, kita ini sudah launching dan sudah ribuan sekolah bagi SMA, SMK, SLB yang melaksanakan ini, dan juga ada SD-nya ikut serta melaksanakan ini, ada SMP-nya, masuk ke masa pandemi. Pandemi bola pembelajaran jarak jauh ini dilakukan, sehingga kita tersaing juga dengan adanya Zoom, Google Class, dan lain sebagainya. Sehingga sekarang aplikasi kami tetap berjalan, tetapi dengan adanya muncul konten aplikasi baru ini, kita juga tersaingi, dan kita di bawah binaan langsung, di bawah koordinasi langsung Postikkom, kalau sekarang Posdatin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ini yang kita lakukan. Ini gagasan atau inovasi baru yang kedua. Kemudian karena Pak Gubernur mau menguatkan bagaimana anak-anak Lampung ini mempunyai karakter, mempunyai budaya yang mewarisi nenek moyang kita, memahami yang bermanfaat, yang membentuk kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual anak. Pak Gubernur ingin bahasa Lampung dan aksara Lampung ini dilestarikan di Lampung, karena tidak semua suku yang ada di Indonesia ini memiliki aksara Lampung. Kalau saya tidak salah, hanya 5 di Republik Indonesia yang mempunyai aksara Lampung, sehingga Pak Gubernur bersama melalui kami Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung menggagas bagaimana mata pelajaran bahasa Lampung ini menjadi mata pelajaran muatan lokal. Kami buat peraturan gubernurnya, kemudian kami laksanakan, dan sekarang sudah terlaksana. Sehingga mengiring itu, karena Lampung tidak ada guru bahasa Lampung, maka kita mendorong lagi, menggagas lagi bagaimana Unila membuka program bahasa Lampung di FKIP. Alhamdulillah di tahun 2021 ini bisa menerima mahasiswa baru bahasa Lampung. Sementara kebutuhan guru bahasa Lampung, kami buatkan analisisnya, lebih dari 17.000 orang yang kita butuhkan. Artinya apabila kita membuka program baru bahasa Lampung di Unila, maka kesempatan kerja bagi anak-anak lulusnya semakin luas. Nah, jadi semua dari SD, SMP, SMA bisa melaksanakan, dan diiringi oleh keputusan Bupati Wali Kota untuk melaksanakan ini. Sudah kami lakukan. Kemudian Pak Gubernur punya janji, apabila menjadi gubernur akan menyemarakkan, akan membuat program Lampung Mengaji. Nah, dari sektor pendidikan kami juga sudah launching program Lampung Mengaji. Setiap hari melakukan program Lampung Mengaji 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah, ini bukan hanya agama Islam, tetapi semua agama lain diberi ruang untuk melakukan mengaji. Agama Islam kita lakukan mengaji Al-Quran, sholat duha, dan lain sebagainya yang menjadi program ditentukan oleh sekolah. Agama lain juga diberi program seperti itu. Jadi 15 menit sebelum pembelajaran berlangsung, ini kita lakukan Lampung Mengaji. Nah, ini inovasi yang
keempat, Mbak. Kemudian saya minta waktu sedikit lagi, inovasi yang selanjutnya, kelima, yaitu atas rekomendasi KPK bahwa pendidikan di Indonesia, satuan pendidikan di Indonesia atau sekolah di Indonesia harus memberikan pendidikan anti korupsi yang insersi, disisipkan di mata pelajaran yang ada di sekolah itu. Bisa PPKN, bisa agama, bisa matematika, bisa lain, bahasa Indonesia dan lainnya, disisipkan di mata pelajaran. Tetapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung ini membuat gagasan yang pertama kali di Indonesia bahwa pendidikan anti korupsi itu kita menjadikan muatan lokal wajib yang kita iringi dengan mengeluarkan peraturan gubernur untuk pelaksanaannya. Alhamdulillah, insya Allah semua panduan pembelajaran yang sudah kita selesaikan dan kita akan langsung sampaikan ke sekolah baik negeri maupun swasta di tingkat menengah. Ini kita laksanakan pada semester genap yang akan datang. Kemudian bagaimana dengan kabupaten kota? Dinas kabupaten kota sudah kami lakukan rakor beberapa kali. Sudah banyak yang mengeluarkan peraturan bupati wali kota untuk melaksanakan itu. Hanya ada beberapa bupati, 2 kalau tidak salah, yang tidak melaksanakan, merupakan muatan mata pelajaran muatan lokal wajib. Yang lain hanya insersi 2 kabupaten. Yang lain sudah merupakan muatan mata pelajaran muatan lokal wajib bagi Provinsi Lampung. Nah, ini mendapat reaksi, mendapat apresiasi yang hangat oleh KPK. Sehingga saya, Pak Gubernur, Wakil Gubernur diwawancarai KPK. Kenapa sih Lampung menggagas ini? Dan sangat menarik. Kita sadari bahwa yang namanya korupsi, yang namanya perbuatan anti korupsi ini harus kita tanamkan kepada anak usia dini, karena penangkapan dan lain sebagainya tidak membuat kita jera terhadap hal ini. Kalau apabila anak-anak kita ditanamkan sudah mengenal anti korupsi dari kecil, insya Allah sampai dewasa dia. Dan ini kita berikan pelajaran saat kelas pertama sampai lulus. Kalau SD kelas 1 sampai kelas 6 menerima pelajaran itu 1 jam 1 minggu. SMP 1 sampai kelas 3 menerima pelajaran itu 1 jam dalam 1 minggu. SMA demikian, SMK demikian. SLB juga kita ajarkan seperti ini untuk pola pembelajaran anti korupsi di SLB. Nah, inilah yang kami lakukan hal-hal ini. Nah, kemudian Mbak, kami juga melakukan terobosan baru tentang bagaimana membuka akses pendidikan. Di samping unit sekolah baru, kita juga memprogramkan BOSDA. BOSDA ini adalah pendamping BOSNAS, memastikan bagaimana anak-anak miskin, anak-anak yang tidak mampu ini bisa sekolah, dibayar melalui BOSDA. Yang dulu tahun 2019 itu kebijakannya kepada 5 kabupaten kota saja di daerah miskin. Untuk sekarang ini oleh Pak Gubernur, semua kabupaten kota itu menerima BOSDA bagi orang yang tidak mampu. Jadi orang yang tidak mampu kita pastikan bisa sekolah. Nah, inilah yang sudah kita lakukan, beberapa hal yang baru. Kalau yang lain pengawasan dan lain sebagainya itu sudah biasa, tapi hal-hal yang baru kita lakukan untuk bagaimana kemajuan pendidikan dan kebudayaan Provinsi Lampung ini. Inilah sementara Mbak Dini yang dapat saya sampaikan. Pak Badrun, sahabat saya, kakak saya, ini apa yang dapat saya sampaikan, karena saya dari jam 1 tadi memang sudah siap untuk melakukan diskusi ini, sehingga saya minta batasan waktu kepada Tribun untuk sampai jam 2 saja karena saya ada acara. Silakan Bang Badrun, kemudian teman-teman yang pendengar ataupun pembawa acara dari Tribun melanjutkan diskusi ini. Saya dengan tidak mengurangi rasa hormat saya, rasa kagum saya, rasa gembira saya untuk mengikuti acara ini, saya mohon izin, mohon pamit, karena harus melanjutkan beberapa kegiatan yang juga sifatnya untuk memberikan layanan pendidikan di masyarakat. Saya rasa ini yang dapat saya sampaikan, Bang Badrun dan semua yang mendengarkan. Apabila ada hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak berkenan, mohon koreksi dan mohon tanggapannya. Dan ini merupakan suatu, kami yakini bahwa ini merupakan satu masukan bagi kami, karena pendidikan sudah menjadi darah daging kami yang harus kita laksanakan demi
kemajuan anak-anak bangsa ini, demi kualitas anak-anak bangsa yang harus kita cetak. Mereka adalah penerus pembangunan di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Iya. Oke. Terima kasih. Iya. Oke, Tribuners, kita lanjutkan dengan Pak Badrun. Iya. Nah, aduh sebentar. Ya Mbak Dini. Pak Badrun, itu Pak Badrun ini namanya, saya takut salah tadi, bener. Pak Badrun, kan tadi Pak Sulpakar kan sudah menyampaikan kalau nanti betul, Pak semester Badrun. genap ya, semester genap nanti di tahun 2021 nanti sudah ada pembelajaran tatap muka. Nah, kalau dari Bapak sendiri itu Pak, itu untuk ini kan sebentar lagi Pak ya, itu sudah persiapannya sudah seperti apa itu Pak? Ya. Baik, terima kasih Mbak Dini. Prinsip tadi Pak Sulpakar selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung sudah menyampaikan bahwa regulasi ini adalah berdasarkan dari SKB 4 Menteri. Ini sudah disampaikan ya pada tanggal 20 November 2020 kemarin. Ya, dari SKB 4 Menteri ini membolehkan kepada semua satuan pendidikan, kepada semua pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pendidikan tatap muka, pembelajaran tatap muka. Tapi ini membolehkan, bukan mewajibkan. Ya. Jadi membolehkan tapi tidak mewajibkan. Dalam artian tetap kita berpedoman kepada 3 komponen pokok. Nah, tadi Pak Sulpakar sudah menyampaikan, yang pertama adalah pemerintah daerah. Dalam hal ini kalau di Kota Bandar Lampung, itu adalah Pak Wali Kota Bandar Lampung. Orang yang pertama mengiyakan atau menidakkan. Kalau Pak Wali Kota Bandar Lampung memang mengizinkan 4 Januari nanti tatap muka, ya, kemudian ini untuk sekolah yang sifatnya umum, kemudian Kemenak Kota Bandar Lampung juga mengizinkan untuk madrasah-madrasah. Ini komponen yang pertama yang perlu kita lihat dulu dari pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah Kota Bandar Lampung, yaitu Pak Wali Kota Bandar Lampung dan Kemenak Kota Bandar Lampung dalam hari ini yang membidangi madrasah-madrasah yang ada di Kota Bandar Lampung. Kemudian yang kedua adalah satuan pendidikan. Siap enggak satuan pendidikan? Nah, tadi Pak Sulpakar sudah menyampaikan, satuan pendidikan yang akan menyelenggarakan pendidikan tatap muka di era pandemi COVID-19 ini harus memenuhi 6 syarat pokok. Ya. Jadi ada 6 komponen yang harus dipenuhi oleh satuan pendidikan yang masuk daftar periksa. Ya, nanti tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung, kalau untuk lingkup Kota Bandar Lampung, kalau untuk lingkup provinsi dari Dinas Pendidikan Provinsi Lampung akan membentuk tim monitoring terhadap kesiapan sekolah untuk penyelenggaraan pembelajaran tatap muka. Ada 6 komponen, yaitu ketersediaan sarana dan prasarana, kemudian sarana ini terkait dengan kebersihan, kemudian mampu mengakses fasilitas pelayanan kesehatan, kesiapan menerapkan wajib masker, kemudian memiliki termogan, alat ukur suhu, kemudian memiliki pemetaan warga satuan pendidikan. Harus dipetakan itu, zonasi-zonasinya, tempat-tempatnya. Kemudian yang keenam adalah mendapatkan persetujuan dari komite atau orang tua wali murid. Ya, ini sekolah yang memang mau melaksanakan pembelajaran tatap muka, ini harus memenuhi 6 komponen ini. Ya. Yang kedua tadi satuan pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah izin orang tua. Pemerintah kota sudah mengizinkan, sekolah sudah siap, kemudian orang tua belum mengizinkan anaknya untuk pembelajaran tatap muka, maka anak yang bersangkutan juga harus difasilitasi tetap pembelajaran jarak jauh ataupun pembelajaran daring. Nah, dalam artian 3 komponen ini
ini harus seia sekata, harus bersama-sama. Pemerintah kota mengizinkan, dalam hal ini Pak Wali Kota, ya, kemudian kalau untuk madrasah ini Kemenak Kota juga mengizinkan. Sekolah sudah siap dengan 6 komponen tadi, periksa ya, 6 periksa kesiapan tadi. Kemudian komite dan orang tua juga menyetujui untuk pembelajaran tatap muka. Nah, ini baru ya, pembelajaran itu bisa dilaksanakan dengan tatap muka. Nah, kalau sekolah itu mau melaksanakan pembelajaran tatap muka, ini kan ada tahapannya juga. Jadi 2 bulan pertama ini ya tahapannya ini masih tahap adaptasi begitu ya. Jadi sebulan pertama itu 25% dulu kondisi siswa dalam kelas. Bulan kedua itu 50% siswanya. Baru nanti bulan berikutnya akan dilihat ya kondisinya seperti apa. Tapi kembali lagi Mbak Dini, ya untuk di Kota Bandar Lampung ini kita masih menunggu kebijakan dari Pak Wali Kota Bandar Lampung, karena surat Pak Wali tanggal 19 Oktober 2020 menyatakan pembelajaran jarak jauh itu diperpanjang sampai 3 Januari 2021. Makanya kita akan masih menunggu ya kebijakan dari Pak Wali Kota ini sebagai penanggung jawab dari tim gugus COVID di Kota Bandar Lampung ini. Apakah Pak Wali Kota ini nanti akan memperpanjang kembali untuk pembelajaran daring di Kota Bandar Lampung? Apakah tanggal 4 ini Pak Wali akan memberikan izin? Tentunya izin kan tidak secara serentak, boleh bertahap, mungkin melalui kelurahan dulu, kemudian kecamatan, beberapa kelurahan, boleh juga serentak. Nah, ini tergantung dengan pemerintah Kota Bandar Lampung, dalam hal ini adalah Pak Wali Kota Bandar Lampung. Begitu Mbak Dini. Misalnya sekolah dibikin dengan sistem shift gitu atau gimana, atau jam belajarnya dikurangi, atau mungkin seminggu hanya boleh berapa kali, itu ada aturan-aturan seperti itu nggak Pak nanti? Di Kota Bandar Lampung, Dinas Pendidikan beserta Macet. Halo Pak? Halo Pak? Pak Badrun? Kan SOP. Ini ya Menteri Pendidikan dan anak-anak di sekolah itu kurang lebih 3 sampai 3,5 jam. Kemudian isinya itu per kelas itu 50%. Jadi kalau SMP itu kan sekarang maksimal 32 itu kalau isi maksimal. Maka kalau memang ada pembelajaran akan kita isi ya kurang lebih SMP itu maksimal 16 itu maksimal. Kalau SD 28 berarti maksimal 14 per kelas kan begitu. Kemudian terkait dengan 3 sampai 3,5 jam itu tidak ada durasi atau waktu istirahat. Jadi anak-anak masuk, kemudian melaksanakan proses pembelajaran di kelas, tidak ada kegiatan di perpustakaan, tidak ada kegiatan di laboratorium, tidak ada olahraga di luar kelas untuk sementara waktu 2 bulan pertama ini, ya. Nah, sehingganya 3 jam sampai 3,5 jam itu anak-anak langsung pulang tanpa istirahat. Anak-anak bawa bekal sendiri dari rumah, baik itu minum, makanan, masker dari rumah, nggak boleh dibuka, dan lain sebagainya. Itu SOP-nya sudah kami susun antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung dengan MKKS SMP MTS Kota Bandar Lampung. Manakala nanti Pak Wali Kota mengizinkan untuk pembelajaran tatap muka. Prinsip SMP Kota Bandar Lampung itu sudah siap apabila Pak Wali Kota memberikan izin kapan saja. Ya, pembelajaran daring juga siap, pembelajaran tatap muka juga insya Allah sudah siap. Karena semua tergantung kepada kebijakan dari
pemerintah Kota Bandar Lampung, dalam hal ini adalah Pak Wali Kota Bandar Lampung. Iya. Itu Mbak Dini. Iya, itu sekolahnya itu full Senin sampai Sabtu atau mungkin seminggu hanya berapa kali gitu, Pak? Halo, suaranya putus-putus. Iya, ini Pak, gimana Pak? Sudah jelas ini Pak? Halo Pak? Ya, jelas. Sudah jelas. Nah ya Pak, ini Mbak? kan sebelum pandemi ini kan sekolah kan dari Senin sampai Sabtu ya Pak ya. Ya itu nanti pas tatap muka nanti ini apa juga akan Senin sampai Sabtu atau mungkin seminggu hanya berapa kali gitu Pak? Kita sama, Senin sampai Sabtu direncanakan juga di SOP itu. Senin sampai Sabtu kita akan melaksanakan proses pembelajaran. Tetap tiap hari kita akan ada proses pembelajaran. Kalau sebelum pandemi kan malah cuma 5 hari, Senin sampai Jumat di Kota Bandar Lampung kan, Sabtu nggak ada pembelajaran. Tapi di masa pandemi ini untuk adaptasi pertama malah kita nanti akan kita coba itu sampai ke hari Sabtu. Nah, harinya tambah banyak, otomatis kan nanti bisa anak terbagi dalam jumlah yang sedikit gitu. Iya. Supaya nggak menimbulkan banyak anak kerumunan gitu. Oh, berarti nanti kegiatan ekstrakurikuler juga mungkin ditiadakan ya Pak ya, bisa ya itu ya? Untuk 2 bulan pertama memang petunjuk dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ekstrakurikuler 2 bulan pertama itu belum dibolehkan. Ekstrakurikuler, kemudian kegiatan laboratorium, kegiatan perpustakaan, kegiatan olahraga di luar kelas, itu 2 bulan pertama kalau memang sudah ada izin masuk tatap muka itu memang belum diperbolehkan. Jadi 2 bulan pertama itu khusus kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas saja. Iya. Nanti kalau setelah 2 bulan Pak, itu kan 2 bulan pertama, setelah 2 bulan itu mungkin nanti bisa diadakan lagi Pak kegiatan di luar kelas itu Pak? Sambil melihat perkembangan COVID-19, kita semua berharap mudah-mudahan musibah COVID ini kan segera berlalu, ya Allah Tuhan Yang Maha Esa segera mengangkat sehingganya kehidupan masyarakat bisa normal kembali, kemudian kegiatan pembelajaran tatap muka di sekolah juga normal seperti sedia kala. Kalau sudah 2 bulan, nanti dilihat juga, diamati apakah memang kondisinya sudah memungkinkan untuk full per kelas 32 untuk SMP, ataukah masih harus porsi kelasnya itu 50%. Tetap setiap hari, setiap minggu, setiap pekan, setiap bulan itu dievaluasi, Mbak. Ya, kalau 2 bulan ternyata memang kondisinya sudah baik-baik saja, sudah normal, ya pertambahan yang positif untuk di Kota Bandar Lampung sudah kecil sekali, bahkan harapan kita 0 ya pertambahannya, kita bisa memulai tentunya dengan menunggu kebijakan dari pemerintah Kota Bandar Lampung, dalam hal ini adalah Wali Kota Bandar Lampung. Begitu Mbak, untuk 2 bulan berikutnya tetap kita akan melihat kondisi perkembangan COVID yang ada di Kota Bandar Lampung dan juga penanggung jawab tim gugus COVID-19 Kota Bandar Lampung adalah pemerintah Kota Bandar Lampung, yaitu Pak Wali Kota Bandar Lampung saat ini. Nah, mungkin nanti setelah ada pelantikan Wali Kota baru 17 Februari ya kita ke koordinasi ke Wali Kota Bandar Lampung. Begitu. Itu ya. Mbak Dini. Ya, dan nanti pas ketika sekolah dibuka tetap prokes tetap dijalankan ya Pak ya, pakai masker tetap, ada cuci tangan, ada suhu tubuh juga nanti. Tetap termogan pengukur suhu di sekolah harus disiapkan. Jadi anak-anak mau masuk ke sekolah itu begitu turun dari kendaraan orang tuanya diantar, harapannya anak itu diantar jemput oleh orang tuanya. Diadaptasi 2 bulan pertama ini, jadi tidak berangkat sendiri dengan kendaraan umum. Begitu turun dari kendaraan orang tuanya langsung disambut oleh Bapak Ibu, diukur dulu suhunya dengan termogan.
kemudian cuci tangan dulu, langsung masuk ke dalam kelas. Kelas juga diatur jaraknya paling dekat 1,5 meter antar siswa, ke samping kanan, kiri, depan, belakang, ya, menggunakan masker dari rumah, kemudian tidak diperbolehkan melepas masker di lingkungan sekolah sampai pulang kembali ke rumahnya. Protokol kesehatan 3M itu senantiasa ya kita wajibkan kepada anak-anak dan juga guru, tenaga administrasi sekolah, baik orang tua yang mengantarkan juga, ya, kita sarankan untuk tetap menjaga 3M. Iya, jadi orang tua yang anaknya mau sekolah tatap muka sebenarnya nggak perlu khawatir Pak ya, karena protokol kesehatan tetap harus harus dijalankan ya. Ya, namanya anak-anak tetap sekolah ya akan selalu menjaga 3M, mempersiapkan fasilitas yang diperlukan selama berada di sekolah kan, untuk optimalisasi pencegahan COVID-19 yang ada di satuan pendidikan masing-masing. Ya, intinya ya sekolah sudah siap manakala nanti pemerintah Kota Bandar Lampung, dalam hal ini Pak Wali Kota, memberikan izin untuk pembelajaran tatap muka untuk satuan pendidikan SMP. Sudah siap teman-teman ya dengan 6 komponen yang harus disiapkan oleh sekolah tadi. Tapi kembali lagi Mbak Dini, tetap ini harus ada izin orang tua, karena banyak juga orang tua mungkin dengan kondisi seperti ini kan belum mengizinkan anaknya untuk tatap muka. Nah, yang seperti ini juga harus difasilitasi tetap pembelajaran dari rumah ataupun pembelajaran jarak jauh. Oh, jadi kalau orang tua yang nggak mengizinkan sebenarnya anaknya boleh aja Pak ya tetap belajar dari rumah ya, nggak masalah itu ya? Nggak masalah, boleh, masih tetap diizinkan ya sampai kondisi normal, ya sampai kondisi normal, karena memang ini ya dari pemerintah pusat. Di manakala orang tua nggak mengizinkan anaknya tatap muka, sekolah wajib memfasilitasi tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh bagi orang tua yang tidak mengizinkan anaknya untuk belajar tatap muka di sekolah. Oke, Pak Badrun, sebelum saya tutup ada yang mau disampaikan, Pak? Baik, untuk Bapak Ibu yang melihat siaran FGD Tribun Lampung pada siang hari ini, kebijakan untuk pembelajaran tatap muka memang tertuang dalam SKB 4 Menteri yang sudah diumumkan oleh pemerintah pada tanggal 20 November 2020. Namun untuk pelaksanaan, pemerintah pusat hanya memberikan penguatan, tetap sepenuhnya diserahkan kepada pemerintah kabupaten kota. Dalam hal ini, kalau Kota Bandar Lampung, ya pemerintah Kota Bandar Lampung saat ini kebijakan ada di Pak Wali Kota Bandar Lampung. Apakah tanggal 4 nanti mau melaksanakan pembelajaran tatap muka, apakah masih daring, itu kebijakan penuh ada di Pak Wali Kota Bandar Lampung sebagai Ketua Gugus COVID ya di Kota Bandar Lampung ini. Kemudian yang kedua adalah kesiapan dari satuan pendidikan masing-masing. Apabila sekolah sudah siap, maka komponen yang kedua ini ya merupakan komponen yang diharapkan untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka. Kemudian yang ketiga adalah izin orang tua atau izin komite. Ya, jadi 3 komponen, pemerintah kota, sekolah, orang tua, ini satu kesatuan. Apabila orang tua tidak mengizinkan, sekolah sudah melaksanakan tatap muka, pemerintah kota sudah mengizinkan tatap muka juga, sekolah tetap wajib memfasilitasi anak-anak yang belum diizinkan oleh orang tuanya untuk belajar tatap muka di sekolah. Nah, yang terakhir, yang melihat tayangan ini, mari kita senantiasa menjaga 3M, ya, memakai masker, selalu mencuci tangan, kemudian menjaga jarak, hindari kerumunan, kemudian ditambah lagi melaksanakan
ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama kita masing-masing, ditambah M yang kelima, yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh agama kita dan meninggalkan apa yang dilarang oleh agama kita. Mudah-mudahan dengan ini semua, ya, musibah COVID-19 yang ada di muka bumi ini ya segera berlalu dan kita bisa hidup normal kembali seperti sedia kala, terutama anak-anak bisa belajar kembali ke sekolah dengan begitu riang gembiranya, mendapatkan pencerahan pembelajaran dari Bapak Ibu Guru, baik itu terkait dengan kompetensi spiritual, kompetensi sosial, kompetensi pengetahuan, maupun kompetensi keterampilan secara langsung. Terima kasih Mbak Dini, terima kasih untuk pemirsa semuanya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang lebihnya mohon maaf. Iya, waalaikumsalam. Terima kasih Pak Badrun atas waktunya. Ya, sama-sama Mbak Dini. Ya, oke Tribuners, tadi obrolan kita bareng Pak Badrun dan Pak Sulpakar. Semoga obrolan bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.